Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya mengajak saudara untuk melihat satu ayat di 2 Timotius pasalnya yang pertama. Pada ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, di dalam tugasnya memberitakan Injil, Rasul Paulus sangat menyadari dan memahami tentang resiko yang harus ia tanggung sebagai seorang pemberita Injil yang harus rela menanggung penderitaan baik secara fisik maupun psikis. Hal ini terungkap di dalam beberapa suratnya, baik secara tersirat maupun tersurat. Misalnya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saudara bisa baca di sana, di mana Rasul Paulus menggambarkan bagaimana penderitaan yang ia alami ketika memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Begitu juga di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Rasul Paulus juga menyinggung mengenai keadaannya yang dipenjarakan karena Injil Yesus Kristus. Sesungguhnya masih banyak catatan perjanjian baru yang lain yang mengisahkan tentang resiko yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam memberitakan Injil. Pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus menjadi contoh dan teladan bagi Timotius sebagai seorang muridnya. Di dalam nasihatnya kepada Timotius, Rasul Paulus berkata, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Rasul Paulus mengharapkan muridnya tersebut dapat mengikuti teladannya, menanggung resiko di dalam memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak malu di dalam memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Sebaliknya, Rasul Paulus merasa berhutang pemberitaan Injil terhadap orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu bisa dilihat di dalam Roma pasal 1 ayat 14. Sejarah perjanjian baru mencatat bahwa Rasul Paulus juga tidak pernah takut menderita di dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena bagi Rasul Paulus, Allah yang memampukannya untuk menanggung penderitaan di dalam memberitakan Injil. Kekuatan Allah itulah yang menjadi jawaban sekaligus penghiburan bagi dia di dalam memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bagi Rasul Paulus merupakan tugas yang sedemikian penting. Mengapa? Saudara, ada beberapa alasan bagi Rasul Paulus sehingga memberitakan Injil itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, panggilannya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan perintah itu. Saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 15 mulai. Juga
Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 1 ayat 1, tapi juga dalam 1 Korintus pasal 1, juga di Galatia pasal 1. Jadi terkait dengan perjumpaannya dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Yang kedua, keyakinan Rasul Paulus tentang Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Itu saudara bisa baca dalam Roma pasal 1, 16 dan ayat yang ke-17. Dan yang ketiga, pengharapannya akan kebangkitan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9 dan 10 jelas di sana. Nah, ini alasan mengapa Rasul Paulus memberikan ketegasan bahwa memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, saudara? Siapkah saudara di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus? Mungkin ada konsekuensi fisik dan juga psikis yang akan kita alami di dalam memberitakan Injil. Namun kita percaya bahwa Allah Tritunggal akan memberikan kita kekuatan dan penghiburannya di dalam kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Saya sudah mengalami sejak perjumpaan dengan Tuhan Yesus, saya ambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak pernah berhenti untuk memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan, meskipun konsekuensinya adalah 4 tahun 6 bulan di penjara. Tapi kekuatan penghiburan dari Tuhan Yesus yang memberikan kemampuan kepada saya, sehingga saya ada sampai hari ini dan terus bersemangat dalam memberitakan Injil. Sebab Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Dan karena itu, ini adalah keharusan bagi saya, bagi kita semua, untuk menjalankan amanat ilahinya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa kami harus memberitakan Injil, apapun resiko yang harus kami terima, baik itu fisik maupun psikis. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau senantiasa beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.